Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas yang mana terdapat dalam PSAK 207. Laporan arus kas ini merupakan bagian dari laporan keuangan, yang mana laporan keuangan ini terdiri dari 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama itu laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, dan yang ketiga laporan posisi keuangan, dan yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi kita hal ini mempelajari terkait yang keempat, yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas ini definisinya adalah informasi yang menyajikan terkait dengan arus kas masuk dan arus kas keluar. Namanya saja sudah laporan arus kas, artinya ini berkaitan dengan aliran arus masuknya kas dan arus keluarnya kas, begitu. Jadi kita dapat mengetahui dari mana saja perusahaan memperoleh kas dan untuk apa saja perusahaan membayar kas tersebut dalam satu periode. Lalu, apa kegunaan dan tujuan dari laporan arus kas? Nah, tujuan dan kegunaan dari laporan arus kas itu, yang pertama dari pihak manajemen tentunya untuk mengetahui dari mana saja aliran masuk kas ini. Terus, dapat mengetahui dari mana saja arus kas tersebut, apakah itu arus kas masuk dan arus kas keluar. Dan untuk mengetahui kemana saja dana kas perusahaan tersebut mengalir, gitu. Nah, sedangkan untuk pihak investor ini sangat berguna, yaitu untuk melihat bagaimana keadaan keuangan suatu perusahaan tersebut. Misalnya apabila kita ingin melakukan investasi, ingin berinvestasi, tentunya kita bisa melihat laporan arus kas dari perusahaan tersebut, ya. Karena kita di situ bisa melihat, menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan tersebut dalam memperoleh kas. Karena bisa saja di dalam laporan keuangan dikatakan labanya tinggi, ternyata ketika kita melihat laporan arus kasnya itu minus, gitu. Kemudian selanjutnya dalam menyusun laporan arus kas itu terdapat 3 aktivitas. Yang pertama itu aktivitas operasi, yang kedua itu aktivitas investasi, dan yang ketiga aktivitas pendanaan. Nah, untuk aktivitas operasi ini, aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas utama perusahaan, misalnya kegiatan jual beli barang dagang, kemudian pengeluaran berupa beban operasional perusahaan, itu masuk dalam bagian aktivitas operasi. Kemudian untuk aktivitas investasi itu berkaitan dengan penjualan ataupun pembelian aset tetap, gitu ya, untuk aset tetap. Nah, contohnya apa? Jual beli peralatan misalnya, atau jual beli tanah, atau yang tentunya bersifat tetap, begitu. Nah, kemudian untuk aktivitas pendanaan, namanya saja sudah aktivitas pendanaan, artinya aliran kas berupa suntikan modal, ya, suntikan modal. Contohnya apa? Seperti pinjaman dana, kemudian penerbitan saham, penjualan saham. Nah, itu masuk dalam aktivitas pendanaan, yang mana ketika kita berhutang kepada pihak lain itu akan membuat aliran masuk kas dalam perusahaan kita dalam bentuk uang, walaupun sebenarnya kita berhutang, tapi aliran kasnya itu akan bertambah di perusahaan kita. Begitupun sebaliknya ketika kita membayar hutang. Nah, membayar hutang otomatis aliran kas kita kan keluar, sehingga itu akan mengurangi nantinya. Nah, jadi secara simpelnya, atau agar teman-teman semua mudah mengingat, untuk aktivitas operasi itu yang berkaitan dengan aset lancar. Jadi nanti di laporan posisi keuangan itu bisa disesuaikan pada aset lancarnya, gitu. Selanjutnya terdapat metode dalam penyusunan laporan arus kas. Nah, metode ini ada 2. Yang pertama itu metode langsung, dan yang kedua adalah metode tidak langsung. Namun pada metode ini hanya berlaku pada aktivitas operasi. Untuk aktivitas investasi dan pendanaan itu tidak ada metode langsung ataupun tidak langsung. Nah, perbedaannya adalah metode langsung itu
artinya langsung menyesuaikan arus kas yang masuk ataupun keluar itu secara aktual, ya, secara aktual. Misalnya apa? Seperti penerimaan kas dari pelanggan, kemudian pembayaran kepada pemasok, pembayaran gaji karyawan, pembayaran beban operasional lainnya. Nah, itu adalah masuk ke dalam metode tidak langsung. Artinya menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar itu secara aktual begitu. Berbeda dengan metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini kita melihatnya dari laba rugi, kemudian nanti kita sesuaikan dengan transaksi non kasnya. Seperti apa? Misalnya kenaikan piutang, kemudian keuntungan atas penjualan, kemudian penurunan utang. Nah, itu nanti akan berpengaruh terhadap aliran kas ataupun menambah atau mengurangi di setelah menghitung laba rugi tadi. Jadi intinya begini, kalau laporan kalau metode langsung itu kan kita langsung menghitung dari aktual pengeluaran ataupun pemasukan dari kas kita, kas perusahaan. Nah, sedangkan kalau metode tidak langsung itu kita ambilnya dari laba bersih, kemudian nanti disesuaikan pada transaksi non kas yang ada di aktivitas operasi, gitu ya. Nah, selanjutnya dalam proses penyusunan laporan arus kas ini, terutama dalam aktivitas operasi, itu mempunyai rumus agar mempermudah teman-teman dalam menyusun laporan aktivitas operasinya begitu. Seperti misalnya nih penerimaan dari pelanggan. Nah, penerimaan dari pelanggan itu nanti kita lihat apakah terjadi penurunan piutang atau kenaikan piutang. Apabila terjadi penurunan piutang, itu maka akan menambah ya. Ketika terjadi penurunan piutang itu akan menambah aliran kas kita, sehingga aliran kasnya itu positif atau bertambah. Nah, kebalikan, ketika terjadinya penurunan piutang, maka itu akan mengurangi aliran kas kita, aliran kas yang masuk. Karena ketika terjadinya kenaikan piutang, artinya penjualan tersebut banyak berasal dari kredit atau utang gitu. Nah, selanjutnya itu pembayaran kepada pemasok. Nah, pembayaran kepada pemasok ini rumusnya HPP, kemudian ketika terjadi kenaikan persediaan itu ditambah, dan ketika terjadi penurunan persediaan itu dikurang, kemudian ketika terjadi penurunan utang usaha itu ditambah, dan ketika terjadi kenaikan nilai utang usaha tersebut itu dikurang. Sama seperti yang lainnya. Misalnya bayaran kepada karyawan. Nah, pembayaran kepada karyawan ini ketika terjadi penurunan beban gaji akrual itu bertambah, ketika terjadi kenaikan beban akrual maka itu sebaliknya dikurang. Logikanya seperti apa? Logikanya adalah mengapa ketika penurunan beban akrual atau beban gaji akrual itu dianggap positif atau bertambah, menambah arus kas kita. Karena misalnya nih pada tahun 2023 itu utang gaji kita 2 juta. Nah, sedangkan di 2024 utang gaji kita bertambah nih jadi 4.000 misalnya, 4.000. Nah, tentunya di situ ada selisih kan, 2.000 ke 4.000, selisihnya adalah 2.000, yang mana selisihnya itu terjadi kenaikan. Artinya itu minus. Kenapa minus? Karena ketika perusahaan tersebut utang gajinya bertambah, artinya kan tidak ada aliran kas yang keluar, makanya itu dikurangin karena masih utangnya bertambah gitu. Sebaliknya ketika utang gaji kita itu berkurang atau beban gaji akrual kita itu berkurang, artinya ada aliran kas kita yang keluar. Kan perusahaan artinya membayar gaji karyawan, artinya terjadi pengurangan kas di dalam perusahaan tersebut.
sehingga dia harus ditambahkan nih, ditambahkan di dia menjadi positif. Tapi nanti ketika kita menghitungnya pembayaran kepada karyawan di laporan arus kasnya itu harus kita kurangin, gitu ya. Memang sebenarnya perlu belajar lebih untuk laporan arus kas ini, kita memahami logikanya itu harus tinggi gitu. Nah, jadi begitu ya. Sama kayak pembayaran beban pajak penghasilan juga sama ya. Konsepnya kayak yang pembayaran gaji karyawan. Selanjutnya itu untuk pembayaran bunga dan dividen. Nah, yang mana beban keuangan ketika terjadi penurunan beban akrual itu bertambah, dan ketika terjadi penurunan terjadi kenaikan beban bunga akrual itu dikurangi. Nah, saya tekankan lagi untuk rumus-rumus ini sebaiknya Anda bisa menghafalnya ya, biar mempermudah dalam menghitungnya begitu. Sama seperti beban bunga dan beban bunga atau beban keuangan, seperti penerimaan bunga dan penghasilan keuangan itu ketika kenaikan piutang bunganya itu artinya minus, artinya mengalami penurunan, dan ketika penurunan piutang itu sebaliknya malah menambah gitu. Sama seperti pembayaran untuk beban operasi lainnya. Nah, dimana pembayaran untuk beban operasi lainnya ini di luar dari beban-beban yang kita hitung tadi, kemudian ketika terjadi kenaikan beban di muka itu bertambah, dan ketika terjadi penurunan itu dikurang tuh. Nah, terus ketika terjadinya penurunan beban akrual atau utang tadi itu ditambah, kemudian untuk kenaikan beban akrual itu dikurang begitu. Nah, saya kasih kata kuncinya ya dalam penyusunan laporan arus kas ini. Intinya untuk aset ya, untuk aset jika terjadi kenaikan dalam selisih yang kita hitung, kan kita menghitung nih selisih antara periode sekarang dan periode sebelumnya. Ketika terjadi kenaikan, maka itu rumusnya dikurang. Namun ketika terjadinya penurunan, itu sebaliknya ditambah. Jadi untuk aset ini berbanding terbalik. Ketika naik, dia dikurangin. Ketika turun, maka itu ditambah. Kebalikan dengan ekuitas dan liabilitas, itu sebanding lurus. Artinya gimana? Ketika terjadi kenaikan, maka itu ditambah sebanding lurus. Nah, sedangkan ketika dia mengalami penurunan, itu maka dikurang. Jadi gitu ya kata kuncinya, biar teman-teman lebih lebih cepat mengingatnya. Jadi untuk aset dia itu berbanding terbalik, sedangkan untuk liabilitas dan ekuitas itu sebanding lurus gitu. Nah, ini misalnya contoh kasus. Pada 1 Agustus 2024, PT Berkah Jaya mulai beroperasi. Perusahaan menerbitkan 50 lembar saham dengan nilai nominal sebesar $1 dan memperoleh kas 50 juta. Kemudian perusahaan menyewa kantor, membeli peralatan, dan memberikan jasa. Pada September 2024, perusahaan membeli tanah senilai 15 juta. Nah, ini adalah ilustrasinya ya pada periode akhir 2024, yang mana di sini disediakan laporan posisi keuangan awal tahun 2024 dan akhir tahun 2024. Kemudian di sini juga ada laporan laba rugi pada periode berjalannya, yaitu pada 31 Desember 2024. Nah, kemudian ini saya contohkan adalah untuk menghitung laporan arus kas dengan metode tidak langsung pada aktivitas operasinya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, untuk metode tidak langsung itu diawali dengan laba bersih. Nah, di sini kita lihat laba bersihnya. Net income-nya kan sebesar 39 juta ya, ini dalam juta. Nah, 39 juta.
Lalu kita masukin nih net income-nya 39 juta. Kemudian kita sesuaikan dari aliran non kasnya seperti piutang. Kalau ada hutang ya masukkan juga hutang usahanya, tapi ini yang aset lancar maupun utang lancar. Nah, kita lihat di sini account receivable-nya atau piutang usahanya itu mengalami kenaikan, yang mana pada awal Januari 2004 itu nol saldonya, kemudian pada Desember 2024 itu sebesar 41 juta. Artinya terjadi kenaikan. Nah, ketika terjadi kenaikan, ini kita kurangin. Seperti tadi konsep yang saya jelaskan, bahwa ketika kenaikan piutang usaha artinya itu penjualannya itu banyak secara kredit dan tidak ada aliran kas yang masuk gitu. Makanya ini harus kita kurangin dari penjualan bersih kita atau dari laba bersih kita. Nah, kemudian kita lihat lagi nih utang lancar. Utang lancarnya, account payable-nya mengalami kenaikan. Nah, ketika mengalami kenaikan itu sebaliknya. Kan tadi udah saya jelaskan ketika ekuitas dan liabilitas itu sebanding lurus ya. Artinya ketika dia mengalami kenaikan maka itu ditambah gitu, sehingga 41 dikurang 12 dapatlah kenaikan utang usahanya itu sebesar berapa? Kenaikan utang usaha, bukan, maksud saya adalah 41 ini dikurang 12 dapatlah 29. Nah, 29 juta ini baru kita kurangin dengan apa? Kurangin dengan net income tadi, laba bersihnya. Jadi 39 juta dikurang 29 juta itu sebesar 10 juta. Nah, inilah aktivitas operasi kita. Ini contoh sederhananya ya, baru saya contohkan secara sederhana. Nanti mungkin kita ada praktiknya ya, praktik untuk menyusun laporan arus kas. Nah, kemudian kita menyusun laporan arus kas pada aktivitas investasinya. Nah, seperti saya jelaskan tadi, kata kunci dari aktivitas investasi itu adalah aset tetap. Kita lihat nih di sini, aset tetapnya berupa apa nih? Tanah kan, berupa tanah. Nah, tanah ini pada awal Januari 2024 ke akhir Desember 2024 itu mengalami kenaikan. Artinya apa? Dimana pada 1 Januari 2024 ini kan nol, kemudian terjadi peningkatan sebesar 150 juta ya. Nah, cash flow-nya 150 juta untuk pembelian land. Nah, pembelian tanah. Jadi pembelian tanah ini kenapa dikurang? Karena ini menyebabkan aliran kas kita keluar ya gitu, makanya ini mengurangi sifatnya. Nanti kalau ada aset tetap lainnya ya silahkan monggo ditambahkan gitu. Nah, karena di sini contohnya cuma aset tetap itu tanah, jadi kita hanya memasukkan tanah ke aktivitas investasi ini gitu ya. Selanjutnya setelah itu kita menyusun laporan arus kas dari aktivitas pendanaannya. Nah, aktivitas pendanaan itu kan sumbernya tadi dari liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Nah, di sini kita lihat untuk ekuitasnya ini ada share capital sebesar berapa? 50 juta. Nah, ini kan mengalami kenaikan, yang mana tadinya 0 kemudian menjadi 50 juta. Berikut ini merupakan rangkuman dari ketiga aktivitas yang kita hitung tadi ya, dari aktivitas operasi, kemudian ada aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Baiklah, sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.